Agenda persidangan hari ini seperti apa? Oke, sebelumnya selamat sore semua teman-teman. Seperti teman-teman ketahui bahwa hari ini ada jadwal sidang pertama gugatan dari donatur, dan kita udah datang dari pagi sampai sekarang, dan akhirnya ditunda karena dari pihak Densu, pihak Tergugat dua, tiga. tergugat 2 dan 3 serta turut tergugat dari Kemensos tidak hadir, maka ditunda tanggal 22 Rabu 2 minggu yang akan datang. Untuk selanjutnya mungkin Jaldi bisa nambahin. Ya, hari ini kami bersama dengan tim pembela kaum lemah ya hadir di pengadilan negeri Tangerang terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh donatur terkait penyalahgunaan dana donasi milik Agus. Nah, dalam gugatan tersebut donatur telah mendalilkan beberapa poin-poin ya terkait penyalahgunaan donasi. Padahal dalam gugatan tersebut tidak ada unsur kerugian bagi Agus. Ya, yang digugat adalah pertama Agus sebagai tergugat 1, kemudian tergugat 2 adalah Denny Sumargo yang tidak hadir dalam persidangan ini. Kemudian yang tergugat 3 adalah Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan juga tidak hadir, dan turut tergugat yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tidak hadir pada persidangan ini. Selanjutnya, Tapi kalau untuk dari pihak Agus sendiri mungkin menginginkannya tuh apa? ya kalau dari pihak Agus sendiri ya menginginkan kalau uang tersebut 1,3 miliar yang telah diserahkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dikembalikan kepada Agus sendiri karena uang tersebut milik Agus. Gitu. Bang, kenapa sih Bang hari ini Agus tidak hadir? Mungkin ada alasan tertentu. Oke, jadi teman-teman semua di sini kenapa memang Agus itu tidak hadir? Pertama, karena memang mengingat kita juga ini kan masih agenda pemanggilan para pihak ya. Jadi sebenarnya kalau para pihak ini kita lihat juga karena kemarin kan ada isu-isu juga bahkan donatur itu katanya mau cabut gugatan. Cuman faktanya sampai saat ini tadi saya juga berkoordinasi dengan kuasa hukum penggugat. Jadi belum ada pikiran ke arah pencabutan. Jadi otomatis kan di sini berarti nanti tetap lanjut. Nah, nanti pas pada saat proses mau mediasi, nanti kami akan menghadirkan prinsipal kami gitu. Bang, apakah memang dari pihak tim kuasa hukum tidak melihat ada sebuah kesalahan dari Agus sendiri karena tidak memakai dana itu sehingga tidak layak seharusnya Agus masuk dalam sebuah gugatan seperti ini? Oke, perlu kita jelaskan ya terkait hal itu, uang tersebut ya donatur yang memberi uang sumbangan transfer langsung kepada Agus itu adalah uang miliknya Agus, perlu diketahui ya dan dipahami. Tapi donatur ini sebagai para penggugat di sini tidak bisa mendalilkan terkait kerugiannya milik Agus. Sementara uang tersebut sudah beralih kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Agus sudah tidak memegang uang tersebut. Di manakah letak unsur perbuatan melawan hukum milik Agus sendiri? Itu tidak ada sama sekali. Jadi otomatis dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak memenuhi unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya terkait untuk mendalilkan Agus telah melakukan perbuatan melawan hukum itu. Jadi gugatan tersebut sangat soluble gitu. Bang, kemarin kan ada infonya bahwa pihak Agus sendiri akan mensomasi pihak-pihak terkait. Apa memang akan? Ya, tunggu aja beritanya ya. Nanti dalam kontrak kita akan info lebih lanjut. Oke. Untuk saat ini kita nggak akan bahas itu dulu. Kita bahas persoalan yang sangat intinya. Oke. Berarti memang itu masih dipikirkan dulu atau? Kalau somasi kita udah layangkan. Untuk selanjutnya nanti kita tunggu aja beritanya. Kita intinya sih fokus kepada materi untuk saat ini ya. Pertama kan kita kan digugat ini kan dasarnya adalah perbuatan melawan hukum. Jadi sebenarnya juga kita kemarin sempat ada beberapa membaca terkait isi dalam gugatan dari penggugat yang dimana memang dikatakan bahwa kita melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Ternyata di dalam gugatan, di dalam positanya penggugat itu tidak ada namanya mendalilkan di mana letak kerugian dari donatur. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui di dalam posita dalam gugatan donatur itu tidak dicantumkan apa yang menjadi kerugian yang dialami oleh donatur. Dia hanya meminta nominal jumlah kerugian, tapi tidak pernah mendalilkan atau dijabarkan secara rinci di dalam posita
terkait masalah kerugian apa yang dialami oleh donatur dan apa yang dialami oleh donatur gitu aja. Artinya tidak ada nilai di sini. Kalau untuk nilai ada, nilai tercantum, teman tidak dijelaskan berdasarkan posita, tidak dijabarkan secara gamblang bagaimana apa letak kerugiannya di mana gitu. Yang dialami oleh donatur itu di mana letak kerugiannya. Dia hanya menjelaskan bahwa donatur meminta kerugian, tapi tidak dijelaskan apa kerugian dalam bentuk apa kerugian yang dialami oleh dari donatur. Tadi juga kan tim donatur juga membawa berkas sebanyak 500 ribu di mana menguasai tema dari para donatur gitu. Artinya kan beliau benar-benar siap gitu dan memang Ya nanti. gimana kan? Nah, cuma tadi pas pada saat pemeriksaan berkas ya, termasuk dengan surat kuasa. Jadi pemberi kuasa di dalam surat kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa, dalam hal ini kuasa hukum dari donatur, itu namanya hanya dua. Jadi dua, yang tanda tangan di situ hanya dua, teman-teman. Jadi kalau dari kami sih memang jujur keberatan ketika memang dikatakan jumlahnya total sekitar 500 lebih, ternyata pada faktanya di dalam pemberi kuasa itu hanya dua nama. Bang, di dalam gugatan perdata ini apakah ada nilai yang disebutkan dari pihak donatur atau penggugat terhadap tergugat? Donatur kerugiannya gitu maksudnya. Ada kerugian. Kalau kita lihat dalam gugatan tersebut ya, para penggugat itu mendalilkan dalam petitumnya agar Agus dihukum untuk membayar ganti kerugian baik material dan imaterial kepada para penggugat. Ini Agus digugat sebagai tergugat satu ya. Dan yang kedua adalah menghukum tergugat satu Agus Salim, tergugat dua Denny Sumargo, dan tergugat tiga Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk uang tersebut digunakan sebagai pengobatan mata sesuai dengan hasil polling yang telah dilakukan oleh para pihak di sini. Tetapi nanti kita juga punya eksepsi dan bantahan-bantahan terhadap gugatan tersebut agar uang 1,3 miliar yang telah diserahkan kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk disahkan uang tersebut adalah milik Agus. Bang, yang sudah kita ketahui kan uang donasi kabarnya kan sudah dialihkan ke pihak lain nih Bang. Nah, dan tadi pihak kuasa hukum donatur juga mengiyakan dan tidak apa-apa gitu kalau uang donasi tersebut tidak ada masalah untuk dialihkan ke manapun tapi harus ada laporan yang sudah dilakukan seperti itu Bang. Nah, ya. Terima kasih teman-teman yang bertanya. Jadi gini, kalau terkait NTT kami tidak membahas untuk itu dulu. Kita fokus untuk saat ini adalah sidang terkait masalah gugatan dari donatur. Tapi perlu diketahui kemarin kan Agus juga sudah menyampaikan bahwa dia akan melakukan upaya hukum kalaupun memang itu terjadi ketika ada perpindahan uang di NTT itu kan. Nanti Agus akan menunjuk kembali tim dari kuasa hukum yang lain gitu. Nah, untuk sekarang kalau dari kami tetap pada fokus perpindahan uang yang dilakukan oleh Agus kepada yayasan gitu. Jadi teman kita kalau dari tim kita juga kita nggak mau peduli juga gitu dengan adanya uang itu mau kemana gitu. Ya kalau sekarang kita fokusnya adalah perpindahan uang dari rekening Agus kepada rekening yayasan itu dulu. Karena buat kami disitulah letak penyimpangannya. Bukan pada saat NTT ini nanti terlalu jauh lah, nanti kan itu kan masuk dalam kronologis yang akan mungkin menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memang awal perbuatannya adalah pada proses perpindahan di awal tadi. Bang, penegasan yang untuk perpindahan nilai tadi yang 1,3 itu atau berapa jumlahnya? 1,3 miliar lebih itu, ya. yang perpindahan dari rekening Iya. ke balik lagi ke yayasan. Iya. Oke. Oke.